Kompasi Media, reach the world. Shalom, selamat hari Sabat. Sahabat semua, Sahabat semua, kita berada di Sabat yang ketiga sudah di bulan yang kedua. Bun, kenapa kau diam, Bun? Sebab saya takut bro. Kenapa takut? Sebab ini pertama kali saya mengacara di Kompasi Media. Oh iya, jadi terima kasih karena sudi membantu siaran Kompasi Media pada Sabat yang ketiga. Nampaknya si Gibut dia takut betul-betul, Bun. Takut betul bro. Oke, semoga ternapas. Hembus. Kenal saya, Bun. Hembus. Tenang kan? Oke, tenang. oke. Boleh sudah, Bun? Boleh tidak bro? Sekarang si Gibut ditakut-takutkan. Kakak takut kan? Sudah biasa kan? Ya biasa, tapi ya mungkin ada nervous sedikit juga lah. Oke. Jadi ngomong kita punya tema hari ini Ya, pasal takut. Pasal takut juga. iya. Thank you buat kau takut. Memudahkan untuk Kompasi Media memperkenalkan tema pada Sabat ini, Ya, yaitu takut. Kau pernah takut gak, Bun? Pernah. Baru tadi kan? Iya. Sekarang takut kan? Takut. Tenang, Bapak. Oke, jadi Sabat ini kita mengangkat tema takut. Oke, dan saya percaya Anda yang di rumah juga pernah merasa takut, bukan? Oke, mari kita akan merungkai tema ini. Takut apa yang dimaksudkan yang akan diangkat oleh siaran Kompasi Media. Sebelah kiri saya Dave, anak saya, dan ini Jinibi, tapi untuk siaran kami panggil nama kampung dia Gibut. Gibut boleh kabut? Boleh. Oke. Ini Jinibi, dia kami panggil dia Gibut. Jadi terima kasih kepada Anda semua. Kita bagi sokongan sama Gibut supaya dia jangan takut. Hai dulu bilang Gibut, hai Bang. Adakah Anda takut? Takut. Oke, jadi saya ada soalan untuk kamu. Oke, jadi untuk Soalan apa itu? jadi untuk kita mendalami lebih dalam tentang tema takut kita ini, pada pendapat kamu, apa yang kamu paham tentang takut? Soalan. Takut bagi saya perasaan gerun ataupun gentar. Ya, itu macam lumrah manusia lah, bahkan Ya. takut. Jadi saya pun takut juga nih. Takut kalau si Gibut tiba-tiba dia pingsan sama rekaman ini. Oke, jadi itu adalah perasaan yang semua orang mengalami kan. Ya, betul. Kau pernah takut gak, Bud? Pernah. Kakak pernah takut? Pernah. Dan kita semua pernah takut. Jadi untuk memulakan siaran pada Sabat ini, terlebih dahulu terima kasih kepada Anda semua yang telah setia menonton Kompasi Media untuk Sabat yang ketiga di bulan yang kedua. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Sekali lagi selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat semua. Selamat hari Sabat semua. Nampaknya Gibut makin tenang, oh. Tenang kan, Bud? Tenang sudah sedikit. Nggak sedikit. Oke, jadi kita mesti tenang, jangan kita takut-takut, karena kita membawa tugas yang penting nih, Bud. Oke, supaya kita punya penonton dapat bersemangat untuk menyaksikan siaran Formasi Media pada Sabat ini. TAKUT. Takut. Itulah tema kita yang kita ingin bawa pada Sabat ini karena saya bisa tegak karena takut. Saya takut buat kau di sebelah. Karena pada Sabat ini pembicara kita telah memilih tema ini untuk dikhotbahkan. Lalu kita pun tiba-tiba merasa Takut. Oke, jadi jangan kita takut-takut karena kalau kita takut ada satu tips. Pernah tak melimpas kuburan? Pernah. Pernah. Apa tips dia kalau mau limpas tanah ke kuburan? Kalau saya, Ada tips? kalau bagi saya, Ah, kalau saya limpas tanah ke kuburan, lari. tidak. Bukan. Saya selalunya akan nyanyi lagu rohani. Iya, itu yang saya mau cakap. Saya ingat masa saya budak-budak lagi pergi rumah Ceran, sebab rumah Ceran itu kan Adventis. Di sana kami akan kumpul malam, lalu limpas itu hutan-hutan sikit. Satu yang saya membuat adalah saya nyanyi lagu rohani. Yesus itulah satu-satunya. Takut tapi macam ada berani sudah buat. Kau pernah nggak buat macam itu? Pernah. Oke, jadi lagu Tuhan yang akan kita buka sebagai lagu pertama pada Formasi Media Sabat ini disampaikan oleh siapa, Bud? Cik Darlene. Cik Darlene Ebi. Kalau kita dengar dia punya siaran sedikit. Dia tangan dia begini. Apa tuh? Sign language, itu sign language. Sign language kan? Iya, Bukan senang membuat benda nih kan? betul. Dia ambil masa yang lama untuk mau belajar. Sambil nyanyi sambil, saya tidak boleh buat dong, Bu. Tapi saya ada tanya Cik Darlene, dia bilang dia ambil masa hanya 1 malam saja untuk belajar. Ini lagu. Ya, lagu beserta dengan dia punya sign language. Sign language. Buat kau boleh buat kan itu? Tidak untuk. Saya pun tidak boleh ubah. Dan tidak tahu kalau kita belajar kan, Kalau belajar pasti boleh. pasti Ya. boleh kan. Coba saya suruh kau tidak takut kan, baik menyanyi sambil dengan sign language. Jadi lagu ini direkam direkam secara live dan kita akan saksikan Cik Darlene. Apa tajuk lagu dia tuh? All in all. All in all. Tapi silakan. Cik Darlene. Cik Darlene, silakan. Singing you as the
Amin. Amin. Sudah pandai. Ya Pak, kita boleh belajar. Kita belajar lah kan, Bu. Boleh belajar. Kan, jadi puji Tuhan, terima kasih kepada Darlene sebab sudah menyampaikan lagu sebentar tadi. Jadi puji Tuhan, tema kita adalah takut. Bikin takut. Alamak. Gelap. Tidak heran. Alamak. Jadi gelap, kita berada dalam keadaan yang gelap nih. Wah, macam terkena betul dengan kita punya tema kan? Alamak, tidak heran. Kita bersama ada gelap, ada cahaya sedikit. Macam bikin takut kan? Ya. Takut. Gelap nih. Ya betul. Kita percaya begini. Apa yang membuat takut kalau gelap-gelap? Hantu. Kita kena cari cahaya dulu. Tidak di sini ada tempat ya. Oke. Kita ada lilin juga di sini. Oh, syukur. Nasibnya kita ada lilin. Ada lilin. Jadi seketika kita pasang lilin, kita macam Christmas. Oke, ini dia pegang. Oke, letak di depan ke letak muka. Buat mungkin muka kau tidak nampakkan. Ya kok. Oke. Happy birthday, Bud. Terima kasih Go. Kami sekarang ini dalam bergelap. Ya. Dalam bergelap. Kita taruh sini, saya taruh sini, kamu pegangan. Oke. Kami sekarang ini bergelap. Dalam gelap, apa yang kamu takut? Kalau saya sejurus sejak lampu terpadam, terus ya automatically terpikir hantu. Betul, saya jujur. Sama, saya pun takut hantu juga kalau tidak ada. Biasa kan masa kecil-kecil, asal gelap terus kita takutkan. Ya. Betul kan asal gelap ada hantu? Betul kan Pak? Betulkah hantu ada? Ini gara-gara kita tengok movie bener kan? Iya betul, sampai terbawa-bawa. Asal tengok movie cerita-cerita seram kan ada hantu. Oke. Tapi sebenarnya hantu ini adalah kerja setan. Mainan setan saja sebenarnya. Dia memperdayakan manusia karena kita selalu tengok cerita seram. Jadi seolah-olah yang orang yang mati itu akan jadi hantu. Begitu gitu Bu? Tidak sebenarnya. Tidak kan, orang yang mati apa? Orang yang mati sebenarnya Menurut kita orang sudah tidak tahu apa-apa. tidak tahu apa sudah. Dia sudah roh orang melayang-layang, pergi muncul di rumah orang. Jadi apa yang setengah orang nampak tuh yang lembaga-lembaga itu semua hanya mainan setan Ya, sebenarnya. setan. Jangan kita takut hantu. Iya betul. Lagi sebenarnya kita lagi takut anjing. Ya betul. Betul. Anjing real life. Oke, kalau anjing kita kena kejar, rompong kita lari ketakutan. Tapi hantu jangan kita takut sebab itu kerja setan. Betul. Dari sekarang ini kita macam Holy night adalah lilin kan tiba tebet tidur. Oke, jadi di waktu gelap, di waktu gelap, biasanya kita selalu dikaitkan dengan keadaan yang menakutkan. Sebenarnya kita jangan takut hantu. Yang kita takut sebenarnya adalah Tuhan. Betul. Karena inilah tajuk khotbah yang dikhotbahkan oleh pembicara kita pada sabat ini. Takut akan Tuhan, bukan takut hantu. Betul. Okay? Sebab saya tidak pernah dengar orang mati sana dimakan hantu. Ada kan? Tapi kalau dibunuh orang ya kan, ada laknat dibunuh, dipukul orang, kan itu pernah berlaku. Tapi mati karena dimakan hantu Itu tiada. itu tiada. Ya. Jadi jangan kita percaya. Jadi nampaknya kita punya karan belum ada, tapi mari kita mendengar lagu yang kedua yang disampaikan oleh Elder Esen. Elder Esen adalah Elder Jabatan Penginjilan Kerohanian dan Penginjilan Gereja SD Kudus. Dia main dengan apa itu? Cita. Gitar dia.
Oke, suara dia evergreen. Mari kita dengar lagu kedua, The Essence, lagu yang mengangkat jiwa supaya kita harus takut kepada Tuhan. Tuhan. Dipersilakan. Dipersilakan. Ketika aku dalam kesesatan, ku datang merangkul salibmu. Aku berseru di hadapan Tuhan, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh darimu. Ku perlu carimu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus di air mataku. Tak dapat kubalaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanya memuliakan nama-Mu. Tak dapat kubalaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanya memuliakan nama-Mu. Ketika aku dalam kesesakan, ku datang merangkul salibmu. Aku berseru di hadapan-Mu, ku bersujud di bawah kaki-Mu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda aku, menjauh darimu. Ku perlu carimu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat kubalaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat kubalaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Hanyalah memuliakan nama-Mu. Amin. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih kepada Elder Esen karena sudah menyampaikan lagu sebentar tadi. Puji Tuhan. Oh, Ada silakan. inilah studio Komasi Media yang sekarang ini. Nah, di belakang ini green screen. Dulu ini sebenarnya adalah sebuah store. Oke, jadi sudah lampu. Kita jangan takut karena dalam gelap tidak hantu. Tidak hantu. Tapi ada Tuhan. Kita hanya kita hanya perlu takut kepada Tuhan saja. Kenapa? Akan dijawab melalui khotbah pada sabatnya. Mari kita tiup lilin, happy birthday to me. One, two, three. Yeah, ini kita tiup. Kita teruskan. Wah, berasap kita di sini kan. Syukur ada cahaya studio Komasi Media. Kita mau tukar background. Ya. Sebelum kita teruskan, asap pun sudah. Kita tukar background kita. 3, 2, 1, ceng. Oke, kita sudah di studio. Yang backgroundnya sudah tukar. Oke, kita teruskan untuk lagu yang ketiga. Oke. Tapi sebelum itu, apa yang sepatutnya kita perlu takut? Bagi kamu apa yang kita perlu takut di dunia? Kalau bagi saya yang saya paling takut bila saya kehilangan orang yang saya sayang. Betul. Keluarga, kawan-kawan. Tiba-tiba kita secara wujud kita kehilangan mereka. Ya. Jadi kita takut. Kita macam tidak bersedia kan? Tidak bersedia. Dave, apa yang kau takut, Dave? Kalau saya pula, saya takut dan saya risau juga tentang apa yang saya bakal hadapi pada masa hadapan. Ya betul. Sama ada kita boleh melalui itu dengan baik, dengan jaya atau tidak kan? Ya, itu yang saya takut. Saya takut satu. Apa dong? Tanyalah takut apa? Saya takut mati. Saya takut mati sebab saya takut kalau saya mati, saya sudah betul-betul sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Karena sahabat lalu, setelah sahabat dewasa, yang Yesus sudah berada di bilik Maha Suci, sudah membuat penghakiman. Bagi manusia, individu, bagi secara pribadi, kematian itu adalah penamat. Tidak ada lagi dia mati, dia memuji, tidak ada sudah. Jadi saya risau kalau saya mati, cukup sudahkah saya berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saya takut mati. Ya, sebab lagi pun nyawa kita ini diambil, kita tidak tahu bila. Iya. Betul. Nampaknya ini asap pun sedang bermaharajalela. Dia ada api lagi belakang. Oke, jadi apa? Kita sudah menyatakan apa yang kita takutkan. Bagi Anda yang di rumah, apakah yang Anda takuti dalam kehidupan Anda? Pasti ada yang Anda takuti. Namun, bila kita takut, mari kita dengar lagu rohani. Ya, betul. Oke, lagu rohani yang akan disampaikan oleh nama Ebenezer. Kalau silap sebut macam dia Energizer. Ini dia punya sedutan. Izinkan Tuhan untuk bekerja supaya kita jangan takut. Kalau kita izinkan Tuhan bekerja, kita tidak akan takut menghadapi kehidupannya. Amin. Amin. Mari kita persilakan Bolly dan saya pun tidak tahu apa tajuk lagu ini, tapi ini pun rakaman secara live. Ya, semua lagu sobat ini adalah rakaman secara live, tidak ada dirakaman di studio. Jadi kita persilakan Bolly dengan lagunya adalah Tidak Tahu. Ya. Mari kita saksikan. Dipersilakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat yang jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Amin. Amin. Terima kasih Boli-Boli ataupun Ebenezer Edson, anak kepada lagu kedua tadi Edson. Oke, jadi puji Tuhan, si ayah dan si anak sudah melayani pada Sabat ini. Dan kita teruskan untuk lagu yang keempat sudah. Keempat ya? Keempat sudah. Oke, lagu yang keempat akan disampaikan oleh Elder Doni. saya sendiri dan sahabat saya Elder Cegu Pelibet. Ceritanya begini, secara ringkas. 2 sabat yang lalu kami mengikuti pastor daerah ke gereja SD Keliposuan. Apabila si Gondu mengizinkan saya menggunakan lagu dia, terus saya tengok, wih bagus nih lagu. Siapa macam mau belajar, tapi dia cepat saya belajar dia punya lirik, dia punya lagu. Terus pagi sabat itu saya rekam, saya download dia punya minus one. Terus saya bawa pergi ke Liposuan. Sampai sana, saya bilang saya mau nyanyi. Sampai sana saya jumpa sekali Elder Cegu Pelibet pun di sana, sahabat saya. Apalagi dia pun baru belajar, saya pun baru belajar, kami nyanyi ini lagu. Tapi bila saya dengar balik ini lagu kan, sebenarnya kami nyanyi ada salah Pak pula. Tidak apa. Tidak apa. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Kalau untuk Tuhan kita nyanyi saja. Kalau salah jangan takut kan. Kita belajar. Oke. Jadi saya persilakan lagu pembuka sebelum kita mendengar Peta Mission akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga Elder Cegu Pelibet. Silakan.
Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pandai juru pelibet, elder juru pelibet kasih harmoni. Kami pertama kali coba dia lagu, tiada berlatih, terus elder mari kita nyanyi lagu, dia tak on. Tapi dia memang bertalenta dalam musik. Iya. Puji Tuhan. Jadi sekarang ini kita akan berdoa dan saya minta Dek untuk berdoa. Mari kita berdoa, saya pimpin ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami pada saat ini kami dapat memuji-muji nama Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa saja yang kami pelajari dan kami dengar sebentar lagi itu dapat mengangkat jiwa kami untuk lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Ini sudah doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Makin tidak takut kan? Ya, lebih tenang sudah. Next Sabat kita mengacara lagi. Boleh. Amin. Amin. Baik, penyampai berita misi Sabat ini adalah penyampaian lagu yang ketiga sebentar tadi, yaitu Ebenezer. Dan tajuk berita misi apa dia? Ditangkap di lapangan terbang. Macam bikin takut. Ya, Sangat bikin takut. Siapa tidak mau kena tangkap di lapangan terbang? betul. Bagus mau naik kapal terbang mau pergi Kuala Lumpur, tiba-tiba ditangkap. Bikin takut. Macam tema kita. Namun, apa sebenarnya cerita sebenar daripada berita misi Sabat ini? Kita persilakan si boleh. Silakan. Dipersilakan. Berita Mission Sabat ini bertajuk Ditangkap di Lapangan Terbang, kisah Carmen dari Spanyol. 2 hari sebelum Carmen menaiki penerbangan antarabangsa, dia berlutut di tepi katilnya untuk memohon perlindungan Tuhan. Wanita muda itu yang baru saja melepasi umur belasan tahun, tidak berdoa selama bertahun-tahun. Dia tidak pasti mengapa dia berasa terdorong untuk berdoa ketika itu. Tetapi dia dipenuhi dengan keputusasaan. Dia mencurahkan seluruh hatinya ke dalam doanya. Tuhan, tolong lindungi saya dan jaga saya. Doa Carmen. Bimbing saya, kerana saya melakukan ini disebabkan keperluan mendesak. Tolong jangan benarkan polis menangkap saya. Malam itu, dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa polis menangkapnya dan menggaringnya. Apabila dia tersedar, dia mengetepikan mimpi itu sebagai tidak penting. Sehari kemudian, dia menaiki pesawat untuk penerbangan jauh dari Brazil ke Spanyol, Carmen. Menggeletar sepanjang penerbangan 12 jam itu, dia takut. Dia teringat bahwa dia telah cuba melakukan perjalanan itu sebulan lebih awal, tapi semuanya tidak berjaya. Dia teringat bahwa ibunya telah berkali-kali memberitahunya, kembalilah kepada Tuhan. Sekarang, sementara masih ada masa, dia berdoa tanpa henti selama 12 jam. Tolong berikan saya ketenangan. Dia berdoa, berikan aku perlindungan. Tenangkan hatiku. Dia meminta Tuhan untuk membimbingnya. Tolong penuhi kehendak-Mu dalam hidupku, katanya apabila mendarat di ibu negara Spanyol. Madrid, Carmen memberikan paspornya kepada pegawai migration dan melalui kawasan paspor tanpa sebarang masalah. Tetapi apabila dia mengambil beg pakaiannya di kawasan tuntutan bagasi, polis menghalanginya. Ikut kami, kata seorang pegawai polis. Carmen mengikuti para pegawai itu ke sebuah bilik, di mana dia diberitahu bahwa beg pakaiannya telah diperiksa dan sesuatu yang menyalahi undang-undang telah ditemui di dalamnya. Carmen digari. Anda ditahan, kata seorang pegawai polis. Carmen teringat mimpinya. Dia secara senyap-senyap meminta ampun kepada Tuhan, tetapi tiada apa lagi yang dia boleh lakukan. Polis membawanya terus dari lapangan terbang ke asal penjara.
Pembicaraan itu berlangsung kira-kira 4 bulan. Carmen dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Dia tidak mempunyai keluarga di Spanyol. Dia tidak mempunyai kawan. Dia tidak mempunyai ataupun mengenali sesiapa. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa perkara ini berlaku kepada saya? Kenapa saya di sini? Ia adalah pengalaman yang menyakitkan. Dan dia dan ramai banduan lain menyangka mereka berada di dalam penjara karena Tuhan sedang menghukum mereka. Sukar untuk mempunyai harapan. Pada suatu hari, seorang banduan menjemput Carmen untuk belajar Alkitab. Orang baik dari sebuah gereja melawat kami. Kata banduan itu, mereka menawarkan pembelajaran Alkitab. Marilah ikut sekali. Carmen pergi ke pengajian Alkitab dan bertemu Julia dan Santosa, 2 wanita Seventh-day Adventist daripada sekumpulan 10 orang yang kerap melawat penjara itu. Itu adalah pertemuan pertamanya dengan orang Adventist Carmen. Carmen menyukai wanita Adventist itu. Dia berasa dialu-alukan dan diterima. Dia merasakan suatu perlindungan semasa mereka membaca Alkitab bersama-sama. Dia mulai merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia sangat suka membaca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 1 hingga 4. Carmen berasa seperti dia tidak keseorangan. Dia mulai menaruh harapan. Selepas memuliakan pelajaran Alkitab, kehidupannya semakin bertambah lebih baik. Dia menerima pekerjaan yang diidamkan di penjara dan tidak lama kemudian dia dibebaskan karena berkelakuan baik. Dia hanya menjalani hukuman penjara selama 3 tahun daripada 6 tahun. Sekarang saya bebas, kata Carmen. Hidup saya telah dipulihkan. Saya belajar di university dan meneruskan kehidupan saya. Saya akan sentiasa meletakkan kepercayaan saya kepada Tuhan karena Tuhan adalah pertama dalam hidup saya. Carmen kerap kembali ke penjara untuk memberikan semangat kepada rakan yang dipenjarakan. Dia memberitahunya, Anda harus sentiasa berpegang pada Tuhan, karena segala-galanya mungkin bagi dia. Carmen bersyukur kepada Tuhan karena dia masuk penjara. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah mendengar doanya yang ketakutan dalam penerbangan 12 jam ke Spanyol. Walaupun Tuhan tidak menghalanginya daripada masuk penjara, Tuhan menjawab permohonan Carmen agar dia memenuhi kehendaknya dalam hidup. Dia membawa Carmen ke dalam hubungan yang rapat dengannya. Saya berasa sangat malu dengan kesilapan saya. Tetapi saya mahu kisah saya menjadi pengajaran kepada orang lain, katanya. Apabila Anda meminta kepada Tuhan agar kehendaknya dilakukan dalam hidup Anda, tunggulah dengan sabar, agar Dia menjawab karena Dia akan melakukannya. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 tahun lalu pergi ke College Adventist Sagunto di Spanyol, di mana para pelajar juga memberikan pelajaran Alkitab kepada banduan. Terima kasih atas persembahan Anda yang membantu menyebarkan harapan. Amin. 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 Terima kasih Boli. Terima kasih boleh-boleh. Thank you, Boli. Dia lepasan SPM, sedang menunggu SPM kan. Jadi banyak belia-belia yang kita gunakan untuk pelayanan Tuhan secara media. Amin, puji Tuhan. Jadi cerita si Carmen tadi, secara ringkas
Secara ringkas, cerita itu dia takut sebab dia bermimpi batu. Tadi itu kita dengar dia bermimpi yang dia ditangkap polis. Jadi disebab itulah dia takut. Yang itu akan menjadi kenyataan. Betul. Mimpi pun bikin takut kan? Ya, Takut jadi kenyataan. Tapi lantas dia memang ditangkap. Nah, betul-betul terjadi. Ya, betul-betul terjadi kepada dia. Namun walaupun itu perkara terjadi kepada dia, dia akhirnya di dalam penjara. Saat dia dalam penjara, dia menemui Tuhan. Amin. Luar biasa. Rencana Tuhan kan? Ya, mula-mula dia takut. Tapi ketakutan dia itu sebenarnya ada udang di sebalik batu. Membawa dia kepada hadirat Tuhan. Betul. Kan? Betul. Buat kau takut, tapi hari ini kau membawa engkau kepada siaran Famasi Media. Jadi ketakutan itu mungkin kita rasain itu lumrah, tetapi ada rencana Tuhan yang sedang bekerja di dalam rasa takut kita. Sandarkan kepada Tuhan. Tuhan itu pasti luar biasa. Jadi kita akan persilakan lagu yang kelima sebelum kita mendengar khotbah. Masih kita mengangkat tema takut. Aku takut berdosa aku. Oke, jadi apa sebenarnya takut akan Tuhan? Secara ringkas. Dek, takut akan Tuhan. Apa sebenarnya takut akan Tuhan? Karena inilah akan dibawa oleh pembicara kita. Secara ringkas, Dek, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau masa kecil-kecil dulu, saya berpikir takut akan Tuhan itu bermaksud yang kita melarikan diri daripada Tuhan. Tapi bukan, sebaliknya takut akan Tuhan bermaksud kita menuruti perintah Tuhan. Amin. Bu, takut akan Tuhan, adakah takut akan Tuhan itu melarikan diri daripada Tuhan? Bukan. Bukan kan, tapi mendekatkan Diri kita sama Tuhan. Amin. Itulah sebenarnya takut akan Tuhan. Jadi jawaban itu akan terungkap dalam khotbah lagi. Namun kita akan mendengar sebelum itu lagu pujian sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh siapa dia? Devni, Megni, adik dia, anak saya, dan seorang lagi siapa? Daniel yang itu di depan kita yang sedang menjadi kameramen yang bekerja di belakang tabir. Dia bilang itu khotbah Pastor Wilta, di Famasi. Jadi Dave, Meg dengan Daniel. Tapi sebenarnya ada bantuan itu sebenarnya. kalau penting ini video ada orang di belakang itu yang sedang membantu. Siapakah dia? Dan dialah pembicara kita pada sahabat ini. Mari kita saksikan video ini, rekaman secara live, juga direkam di gereja Koli Posuan, daerah tahu. Dipersilakan. Jiwa hancur kecewa, lelah tanpa daya, hidup sepertinya kosong, dibuai kegelapan. Bila beban terasa berat, hati mulai berseru, ku rasa
Amin. Siapakah yang di belakang dia tadi itu? Betul. Itu adalah pembicara kita, yaitu Pastor Ben. Ben Brian Robin. Robin. Ada nama boleh kan? RS, saya pun tidak tahu. RS apa? Siapa masih kata RS itu apa? Nama depan Iya. bapak sama mami dia. Oh, begitulah rahasianya. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, puji Tuhan karena peluang kami untuk mempelajari firman-Mu lewat lagu-lagu pujian dan juga bertamisi, dan sebentar lagi kami akan mendengar satu firman Tuhan yang membawa tema takut akan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi takut kepada Tuhan supaya kami akan terus setia sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, sertai kami di mana juga kami berada sewaktu kami mengikuti siaran Pemasi Media ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Pastor RS Ben Brian Robin. Kali pertama saya WhatsApp pastor ini, selepas saya tahu dia akan melayani daerah Geratau adalah, sekejap saya menyesat dulu. Oke, Bang, kita punya jeruk merah. Ada berapa menit lagi? 4. Oke. Kita punya orang sebalik tadi. Saya WhatsApp dia, kali pertama saya WhatsApp pastor adalah, panjang nih. Panjang. Banyak chat, banyak PM. Pada 29 Julai 2022. Kali pertama. Shalom pastor, selamat perkenalan, terus shalom, bla bla bla, saya dari Pemasi menjemput pastor. Akhirnya pastor telah berkhotbah di Pemasi Media buat pertama kalinya. Mari kita perkenalkan pastor RS Ben Brian Robin, berasal dari Kuda. Dari Simpang Mengayau, Kanggotan pastor adalah di Gereja SDA Parapat Darat Kuda. Parapat Darat. Oke, kita mau ke sana nanti ya. Oke, boleh. Biar pastor Ben yang bawa kita. Dan sekarang pastor melayani di sini. Ya, tempat di sini. Itu rumah pastor, di studio rumah pastor sebelah di daerah Geratau. Puji Tuhan, sahabat nih pastor sekali lagi melayani Pemasi Media untuk seingat saya kali yang ketiga. Jadi tanpa membuang masa, takut akan Tuhan, Pastor Ben Brian Robin akan membawa tema ini untuk kita sama-sama pelajari. Persilakan. Dipersilakan. Ya, silakan Pastor. Baiklah, shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua yang masih lagi setia menonton video kebaktian di dalam channel Pemasi Media ini. Pada saat ini saya akan sama-sama mengungsikan kepada kita semua firman Tuhan yang saya beri tajuk sebagai takut akan Allah. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga. Terima kasih ya Tuhan oleh karena berkat serta kasih Tuhan terus menyertai kami semua. Sehingga sepanjang 1 minggu ini kami sudah lalui dengan baik. Dan pada saat ini Tuhan kami berkesempatan untuk sama-sama meluangkan waktu kami sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati telinga dan pikiran kami agar kami dapat mendengar dan mempelajari firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Takut akan Allah. Bagaimana caranya supaya kita dapat bahagia dalam dunia ini? Kalau kita pikir kembali, kita melihat dunia tidak pernah memuaskan kita. Dunia tidak pernah memberikan kita kebahagiaan sejati. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya ingin kita sama-sama memikirkan sejenak. Pada saat kita pergi ke mall ataupun kita pergi di shopping mall, 50 ringgit itu terasa sangat sedikit sekali. Tetapi ketika kita datang ke gereja memberikan persembahan 50 ringgit, itu menjadi nilai yang sangat mahal. Padahal kita pergi ke kedai, pergi ke mall, 50 ringgit itu sangat murah. Kita pergi ke gereja, bagi persembahan 50 ringgit itu sangatlah mahal bagi kita. Terkadang juga dalam hidup kita pada saat kita bercerita gosip dengan kawan-kawan kita bercerita sangat lancar, sangat lancar kata-kata kita. Tetapi pada saat kita disuruh untuk berdoa,
kita tersekat kata-kata. Kita tidak boleh berdoa. Kadangkala kita juga pada saat ada program dunia, program di luar gereja, kita dengan yakin katakan, oke, saya boleh buat. Tetapi pada saat disuruh oleh elder, pergi pimpin nyanyi, kita merasa kaku dan tidak boleh lakukannya. Dan pada saat kita di gereja, ya, pada saat kita di rumah, maksud saya, kita menonton perlawanan bola sepak 90 menit, kita rasa tidak cukup, tidak puas dengan 90 menit. Tetapi pada saat kita di gereja, kita sangat merasa lama kalau khotbah itu sudah melebihi 30 menit. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang boleh membuat kita bahagia? Jawaban daripada itu adalah takut akan Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Amsal 28 ayat 14 bagian E mengatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kita yang takut akan Tuhan. Apakah maksud daripada takut akan Allah ini? Nanti kita akan pergi satu persatu. Apakah maksud dan bagaimana bahagia itu terhasil daripada tindakan takut akan Allah? Salomo sendiri, Raja Salomo, orang yang terkaya di dunia yang dicatatkan dalam Alkitab, Pengkhotbah 2 ayat 11 mengatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin memang tak ada bawa keuntungan. Kita melihat di sini bahwa jerih payah kita yang kita lakukan dalam dunia ini dengan tujuan, saya bekerja supaya saya dapat membina keluarga yang bahagia. Pada akhirnya Salomo sendiri mengatakan bahwa semua jerih payah itu, usaha yang melebih-lebih itu membawa kepada kesia-siaan. Masih ingat kepada Michael Jackson? Kita tahu bahwa Michael Jackson dahulunya dia merupakan seorang penyanyi yang digelar Raja Pop. Tetapi kita tahu apa yang berlaku kepadanya. Saudara-saudara, apakah penyebab dia mengalami kematian? Jawabannya adalah karena dia terlalu penat, karena dia terlalu lelah pada saat dia melakukan konser tanpa henti. Sampai-sampai dia mengalami kematian. Itu sebabnya sebelum kematiannya, Michael Jackson pernah mengatakan bahwa popularity tidak membuat saya bahagia, dia katakan, karena dia hidup kesunyian. Nah, kita melihat dunia tidak pernah menawarkan kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu, satu hal pertama yang perlu kita lakukan supaya kita mendapat kebahagiaan adalah kita harus takut akan Tuhan. Definisi takut akan Allah adalah kita menghormati dan mencintai Allah bukan karena atas hukuman yang akan diberikannya, tetapi mengasihi dan menurutinya karena Allah telah mengasihi kita. Ya, dengan memberikan Yesus Kristus mati menebus dosa kita di kayu salib. Itulah arti takut akan Allah, menghormati dan mengasihi Allah. Pertanyaannya di sini adalah, kenapa kita perlu mengasihi Allah, ataupun kenapa kita perlu takut akan Allah, ataupun dalam tanda kurungan menghormati Allah kita? Kenapa kita perlu takut atau hormat kepada Allah kita? Yang pertama, hikmat dan pengetahuan. Di dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Siapa di antara kita yang menjadi orang bodoh? Saya mau menjadi orang yang berhikmat supaya saya dapat hidup dengan baik. Karena kehidupan yang baik itu adalah melalui hikmat yang diberikan oleh Allah. Aturan kita, pengurusan waktu kita, apa aktiviti yang kita mau lakukan, itu semua hasil daripada anugerah hikmat Tuhan. Hikmat ini kita dapatkan hanya melalui takut akan Allah. Yang kedua, kenapa kita perlu takut akan Allah? Karena takut akan Allah akan menuntun kita untuk hidup kudus. Di dalam Amsal 3 ayat 7 mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak,
takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ketika kita takut akan Allah, kita mengasihi Allah kita, maka kita tidak pernah akan mau untuk melakukan kejahatan, tidak pernah mau melanggar perintah Tuhan. Itu sebabnya kenapa mengikuti perintah Tuhan ini adalah respon daripada kita yang takut akan Allah. Kita takut akan Allah, maka kita menuruti firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa saya harus takut akan Allah? Ia memperpanjangkan umur, ataupun ia memperpanjangkan hidup kita. Buktinya apa? Mari kita buka di dalam Amsal 10 ayat 27. Betulkah ini takut akan Allah akan memperpanjangkan umur kita? Amsal 10 ayat 27 katakan, takut akan Tuhan memperpanjangkan umur, tetapi tahun-tahun yang fasik diperpendekkan. Ataupun dengan arti kata lain, takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, umur diperpanjangkan. Tetapi hidup di dalam dosa, umur dipendekkan. Apakah buktinya? Apakah benar ayat Alkitab ini mengatakan kalau takut akan Tuhan akan panjang umur? Mari kita lihat di sini. 60% penyakit manusia rupa-rupanya diakibatkan daripada hidup ketakutan, duka cita, sombong, iri hati, ditambah lagi dengan minuman alkohol, merokok, menghisap tembakau, penyakit-penyakit dan sebagainya. Dari manakah semua ini boleh terjadi? Penyakit-penyakit ini boleh terjadi oleh karena dosa. Nah, penurutan kita terhadap hukum Tuhan oleh karena kita takut akan Tuhan akan menghindarkan kita daripada melakukan kejahatan ini, maka umur kita akan panjang. Saudara-saudara, terbukti bahwa takut akan Tuhan dapat memperpanjangkan umur kita. Yang keempat, kenapa saya harus takut akan Allah? Karena takut akan Allah akan memberikan rasa aman kepada kita. Roma 8 ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan katakan tentang semua itu? Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kalau kita takut akan Allah, menghormati Allah, berarti kita di pihak Allah. Roma 8 ayat 31 mengatakan kepada kita, kalau kita berada di pihak Tuhan kita, siapa lagi yang mampu melawan kita? Tidak ada. Pelajaran sekolah sahabat kita yang pertama di triwulan ini mengingatkan kita bahwa setan tidak pernah berjaya mengalahkan Allah. Oleh sebab itu, setan mau terus mengurangkan penduduk surga itu, dan siapa yang menjadi target setan sekarang? Yaitu umat-umat Tuhan. Jadi supaya kita menang, kita harus berada di pihak Allah. Karena di pihak Allah kemenangan selalu terjadi. Oswald Chambers pernah mengatakan seperti berikut. Hal yang menarik tentang takut akan Allah adalah ketika kita takut akan Allah, Anda tidak akan takut kepada apapun di dalam dunia ini. Namun jika kita hidup tidak takut akan Allah, Anda takut menghadapi perkara-perkara yang lain. Kehidupan kita ini sukar, tetapi kalau kita berada di pihak Allah, segala sesuatu yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Yang kelima, kenapa kita perlu takut akan Allah? Yang kelima adalah karena takut akan Allah membuat hidup menjadi lebih baik. Amsal 15 ayat 16 mengatakan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Buat apa kita banyak harta tetapi kita tidak takut akan Allah? Maksudnya di sini adalah kalau kita banyak harta tetapi kita tidak mendengarkan firman Tuhan, maka itu hanyalah sia-sia seperti yang Salomo katakan. Tetapi ketika kita menjadi orang yang baik tetapi sedikit harta, itu merupakan harta terbesar yang sudah Tuhan lihat di dalam diri kita. Dan harta terbesar itu mungkin kita tidak dapatkan di dunia ini, tetapi mahkota kehidupan dan surga akan menjadi hadiah kita semua. Yang terakhir, mengapa kita harus takut akan Allah?
karena kita akan mendapat berkat yang besar. Amsal 22 ayat 4 mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus, ada 6 sebab mengapa kita perlu takut akan Tuhan. Di awal daripada pelajaran kita mengatakan bahwa kebahagiaan itu bermula daripada takut akan Allah. Kenapa? 6 poin kita sudah belajar tadi. Saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus, apa yang saya harus lakukan supaya hidup bahagia? Ambillah keputusan sekarang untuk takut akan Allah. Hormat kepada Tuhan kita. Tidak seorang pun dapat mengerjakannya untuk Anda. Tidak seorang pun yang dapat melakukannya untuk Anda. Keputusan itu ada di tangan kita. Sama ada kita mau takut akan Allah ataupun tidak. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Takut akan Allah membawa kebahagiaan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Khotbah pastor yang Mengangkat jiwa. menguatkan kita. Nah, Kita harus takut kepada Tuhan. Betul. Karena takut akan Tuhan sebenarnya rasa hormat kita, rasa kasih kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh kan. Jadi mari kita rasa takut kepada Tuhan dengan mengikuti segala perintahnya, mengasihi sesama kita semua kan. Betul. Jadi terima kasih kepada pastor. Kita akan menikmati lagu penutup untuk siaran Pamasi Media pada saat ini yang akan disampaikan juga oleh pembicara kita. dengan tajuknya adalah Doa Kota Tercinta. kita berdoa karena doa itu adalah cara untuk kita takut kepada Tuhan. Silakan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami.
Selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga. Terima kasih Tuhan melalui pelajaran yang sudah kami dengarkan pada Sabat ini. Benar-benar memberikan kami satu nasihat. Membuka mata kami bahwa kebahagiaan yang kami cari di dalam dunia ini tidak pernah memuaskan kami Tuhan. Tetapi kebahagiaan sejati itu hanya terdapat di dalam Engkau. Bagaimana kami dapat mendapatkannya itu? Boleh mendapatkannya itu adalah melalui takut akan Allah. Ajarkan kami untuk sentiasa setia dan hormat kepada Engkau Tuhan. Supaya sepanjang dalam kehidupan kami merasakan berkat yang berlimpah yang dapat mengubah kehidupan kami dengan lebih besar. Terima kasih Tuhan karena memberkati kami sepanjang Sabat ini. Biarlah Sabat ini dapat mendatangkan berkat yang berlimpah kepada kami semua. Biarlah Engkau berkati semua penonton-penonton Pamasi Media ini. Biarlah mereka tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan, agar mereka diberkati dan diubah menjadi lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih kepada Pastor Ben dengan khotbah, dan juga terima kasih kepada semua lagu-lagu istimewa. Siapa itu? Kita punya lagu istimewa daripada Cidarlen, Ya, Cidarlen, lepas itu Edison, Boli-Boli ataupun Ebenezer, Boli dan Elder Doni dan Elder Cipelebat, dan Meg, Adep, Meg, dan kita punya juru kamera Daniel. Daniel, terima kasih Daniel. Dan juga ada featuring Pastor Ben. Ya, Betul. terima kasih kepada Pastor Dera Gerakau. Jadi sampai kita jumpa lagi. Tema kita pada Sabat ini sudah selesai. Kita harus takut kepada Tuhan. Jangan takut kepada siapa. Kita harus takut kepada Tuhan. Karena bila kita takut kepada Tuhan, kita semakin Dekat dengan Tuhan. Jadi sampai kita jumpa lagi pada Sabat depan, Sabat yang ke-4. Bagi Anda yang ingin membantu siaran Pamasi Media, yang mau berkhotbah, boleh PM Pamasi Media. Nomor yang tertera, hubungi. Kami sedia untuk menerima Anda untuk melayani dalam khotbah di Pamasi Media. Kalau ada video lagu, silakan hubungi Pamasi Media untuk kami menerima video Anda. Jadi sampai kita jumpa lagi. Kita punya trademark Pamasi Media. Menjangkau dunia. Kita ulang sekali lagi. Oke. Trademark Pamasi Media adalah Pamasi Media Menjangkau dunia. buat kau lembah. Kita ulang semula. Trademark Pamasi Media adalah Pamasi Media Menjangkau dunia. Sampai kita jumpa lagi. Shalom, bye-bye. Selamat hari Sabat.